Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan proyek kami yang diawali dari bab latar belakang. Latar belakang proyek ini berawal dari kesulitan pengelolaan materi dan tugas perkuliahan yang dibagikan melalui grup Telegram atau WhatsApp. File sering tertumpuk oleh percakapan sehingga sulit ditemukan kembali, sementara pengelolaan file melalui smartphone kurang efisien. Selain itu, layanan cloud gratis memiliki keterbatasan kapasitas dan server berbayar memerlukan biaya tambahan. Oleh karena itu, proyek ini mengusulkan pemanfaatan STB bekas sebagai server mini berbasis Linux untuk menjalankan bot Telegram yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan file dan pengingat akademik yang mudah diakses, hemat biaya, dan dapat beroperasi selama 24 jam. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh Mas Agil, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin diselesaikan dalam proyek ini. Yang pertama, bagaimana mempermudah mahasiswa dalam mengakses, mencari, dan membagikan file tugas melalui Telegram. Kedua, bagaimana membantu admin mengelola repositori file secara mudah dan terstruktur. Ketiga, bagaimana menerapkan sistem pengingat tugas dan asisten AI untuk mendukung kegiatan akademik. Yang keempat, bagaimana mengimplementasikan sistem pada perangkat STB yang hemat biaya dan dapat diakses secara online. Masuk ke tujuan dari Project Cloud Station AI ini adalah untuk membangun sistem repositori berbasis bot Telegram yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan file secara terstruktur. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk mempermudah admin dalam mengelola file melalui smartphone, menerapkan sistem keamanan berbasis role antara admin dan pengguna, serta menyediakan fitur pengingat tugas otomatis bagi mahasiswa. Proyek ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi AI sebagai asisten interaktif serta memanfaatkan perangkat STB bekas sebagai server mini yang hemat biaya dan mampu berjalan secara terus-menerus. Baik, kali ini saya akan masuk ke alur deployment STB. Yang langkah pertama itu yang harus disiapkan itu yaitu penyimpanan eksternal berupa flash disk. Dikarenakan STB itu memiliki storage yang kecil, yaitu antara 6 sampai 8 GB dan rentan untuk rusak. Lalu kami menggunakan storage eksternal yaitu flash disk atau bisa juga micro SD. Nah, untuk menghubungkan flash disk ini ke direktori STB, itu caranya kita harus mengalamatkan flash disk itu dengan menggunakan perintah tersebut untuk mengetahui tipe apa yang dimiliki flash disk. BL KID. Ini. Di sini. Nah, di flash disk ini mari kita lihat di bagian SD ini, SDA 1 itu memiliki UID seperti ini. Ini untuk kode unik dari partisi flash disk kami. Dan mengapa harus UID? Karena jika STB mati lampu dan menyala kembali, nama perangkat seperti dev SDA1 bisa saja tertukar menjadi dev, contohnya seperti dev SDB1 jika dicolokkan di port USB yang berbeda. Dengan UID, alamat partisi dijamin tidak akan tertukar.
Dan setelah mendapatkan UID, flash disk akan membuka file konfigurasi tabel partisi sistem dengan menjalankan perintah seperti ini. Di file ini kami mendaftarkan UID flash disk agar termount otomatis saat booting. Terakhir, agar konfigurasi tersebut langsung aktif tanpa perlu merestart STB, saya ketikkan seperti ini. Jadi untuk penyetingan atau pendaftaran UID itu sesuaikan tipe yang sudah ditampilkan tadi seperti di FAT ini disesuaikan. Nah tadi untuk mendaftarkan UID flash disk agar termount otomatis saat booting tadi itu dengan menggunakan mount min A seperti ini. Karena saya sudah mendaftarkannya, jadi saya tidak mau mengambil risiko. Saya juga tidak tahu resikonya itu seperti apa. Lalu setelah kami mendaftarkan STB tersebut, kami melakukan instalasi web server. Nah, web server yang kami gunakan itu Nginx. Karena kan dibandingkan dengan Apache itu lebih ringan Nginx. Nah, kita akan masuk ke bagaimana membangun lingkungan web server. Dan juga dikarenakan STB sangat rendah dengan RAM berkisar antara 1 hingga 2 GB saja. Kami tidak menggunakan Apache web server yang begitu berat, yang seperti saya jelaskan tadi. Saya memilih Nginx karena arsitekturnya itu berbasis event driven, sangat hemat untuk memori. Dan untuk memasang semua kebutuhan web server ini dengan sekaligus, saya menjalankan satu baris perintah instalasi seperti ini. apt install Nginx php vm. Sip. Ini. Nah, seperti ini. Perintah ini secara otomatis mengunduh dan mengkonfigurasikan web server Nginx dan juga engine PHP FPM untuk memproses file PHP di latar belakang, dan juga modul curl untuk menghubungkan API Telegram atau Gemini, serta paket unzip untuk proses ekstraksi berkas nantinya. Dikarenakan kami tidak menghubungkan ini di GitHub, jadi kami menggunakan zip dan unzip menggunakan pakai file folder yang sudah kami zip. Semoga paham. Lalu setelah berhasil instalasi web server, kami melakukan transfer file dan mengatur hak akses permission. Nah, saya akan tunjukkan. Nah, di langkah ini kami memindahkan file project dari komputer lokal
ke dalam STB. Karena cloning via git clone yang tadi saya jelaskan itu seringkali terkendala isu autentifikasi token GitHub di STB. Saya mentransfer folder project dalam bentuk zip, lalu saya ekstrak di STB menggunakan perintah seperti ini untuk unzip-nya ya. Ini sesuai nama project, nama folder yang sudah di zip. Seperti ini. Setelah file berhasil diekstrak ke direktori mnt bot underscore storage yang sudah kita buat tadi, ada satu langkah yang sangat amat krusial agar bot tidak mengalami error, yaitu mengatur hak akses kepemilikan file. File yang baru diekstrak itu secara default akan dimiliki oleh user root. Padahal bot web server berjalan di bawah user di www.strip-data. Jika dibiarkan, bot akan mengalami error permission dien saat mencoba memperbarui database JSON atau membuat kategori folder baru. Itu hal ini sangatlah krusial, jadi sangat amat diperhatikan. Untuk mengatasinya, saya menjalankan perintah penyerahan kepemilikan file ke Nginx, yaitu seperti ini perintahnya. Oke. Seperti ini. Ini untuk perintah untuk mengatasi di saat dijalankan perintah ini penyerahan kepemilikan file ke Nginx. Dan juga serta pembukaan izin akses baca tulis. Ini. Kini program bot sudah memiliki hak penuh untuk mengelola data sendiri secara mandiri. Lalu kita lanjut ke konfigurasi virtual host dan cloud flare tunneling. Di sini kami akan pada langkah ini konfigurasi alamat web server, kami mengedit konfigurasi default Nginx dengan perintah seperti ini. Nah, di sini saya mengubah baris root agar mengarah ke direktori flash disk kita, serta mengaktifkan socket PHP setelah disimpan. Kami tes konfigurasi tersebut dengan perintah seperti ini. Lalu merestart layanan Nginx menggunakan perintah seperti ini. Nah, sekarang web server lokal sudah aktif di port 80. Namun dikarenakan jaringan internet rumah itu berada di balik
Ciginat tanpa IP publik, Telegram tidak bisa mengakses server STB kita. Dan sebagai solusinya, saya menggunakan Cloudflare Tunnel untuk mengekspos port lokal STB ke internet secara aman. Dan kami pasang aplikasinya di STB. Lalu kami jalankan perintah aktivasi service tunnel seperti berikut. Nah, token ini diambil dari ini. Saya ulangi dulu. Kita masuk ke website Cloudflare-nya, lalu di Zero Trust. Lalu di network dan itu konektor. Lalu kita buat panel. Ini panel yang sudah saya buat, yaitu ini. Nah, maaf ini. Itu bot baru. Nah, untuk mendapatkan token yang panjang itu dari ini. Ini. Perintah ini mendaftarkan konektor tunnel ke sistem operasi STB menggunakan token unik dari Cloudflare Dashboard. Konektor ini membuka koneksi keluaran outbound yang aman, yang secara otomatis memetakan domain. Domain yang saya gunakan itu repet.web.id ke port lokal STB kita tanpa perlu melakukan port forwarding di modem atau STB. Lalu kami akan masuk ke project yang sudah kami buat. Jadi seperti ini tampilan bot Telegramnya. Terdapat fitur utama seperti sistem directory, yaitu file terstruktur dengan rapi. Yang kedua, smart karantina, yaitu filter file masuk agar server tetap terorganisir. Dan juga ada asisten AI untuk siap melacak secara real time untuk peletakan file. Untuk memulai botnya, klik start. Masuk sebagai user. Bot kemudian menampilkan beberapa menu utama seperti folder laprak, folder materi teori, materi praktikum, dan tugas. Dan juga di bawahnya ada tersedia jadwal dan tugas. Lalu untuk user yang baru memakai bot ini bisa melihat cara pakai atau tutorialnya di pilihan yang di bawah. Agak loading ya. Iya. Jadi di sini ada beberapa panduan perpustakaan. Mulai dari download. Untuk download, klik tombol download. Untuk setor, upload di folder. Untuk cari, slice cari kata yang ingin dicari. Dan untuk ingin meminta bantuan AI, balik ke lobby untuk menulis pesan. Pada menu ini terdapat materi teori, materi praktikum, tugas, serta laporan praktikum yang berfungsi sebagai repositori file yang tersusun dalam folder-folder sesuai kategori sehingga memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses dokumen yang dibutuhkan.
Lalu di bagian folder tugas, jadi mahasiswa atau user di sini hanya memiliki hak akses untuk melihat, menelusuri, dan mengunduh data yang tersedia pada sistem. Ketika ingin mengunggah file, pengguna harus terlebih dahulu memilih folder tujuan yang telah disediakan oleh admin. Seperti di sini ada grafika, kalkulus, PTE, dan sosio. Jika folder tujuan tidak dipilih atau tidak tersedia, proses unggah file tidak dapat dilakukan. Jadi di sini saya sebagai user akan mencoba di bagian folder grafika. Di sini, user juga bisa mendownload file yang sudah tersedia. Terus, selain mendownload, user juga bisa mengupload file di dalam folder ini. Untuk menjaga kualitas dan keteraturan repositori, setiap file yang diunggah oleh pengguna harus melalui proses persetujuan admin terlebih dahulu sebelum disimpan ke server dan dapat diakses oleh pengguna lainnya. Sebagai contoh, jika ingin menambahkan file tugas, pengguna terlebih dahulu masuk ke folder tugas, di mana di dalam tersebut terdapat beberapa folder sesuai kategori yang telah ditentukan. Pengguna dapat memilih folder yang sesuai sebagai lokasi penyimpanan file yang akan diunggah. Di sini saya memilih folder grafika. Saya akan send. Lalu setelah itu, file akan diterima di admin untuk di ACC. Setelah foto yang diupload disetujui admin, dia akan masuk ke dalam folder yang sudah kita pilih tadi. Selain itu, pada menu tugas tersedia fitur bungkus folder yang berfungsi untuk mengompres zip, file, atau folder. Fitur ini berguna apabila suatu folder berisi banyak file dan pengguna tidak ingin mengunduhnya satu persatu. User dapat memilih untuk mengkompres folder tertentu atau menggunakan opsi bungkus semua isi di sini untuk menggabungkan seluruh file dalam folder tersebut ke dalam satu file zip, sehingga proses pengunduhan menjadi lebih praktis. Sistem ini juga menyediakan fitur jadwal dan tugas yang dapat menampilkan informasi jadwal, deadline tugas, serta mengirimkan notifikasi pengingat kepada pengguna. Contohnya di sini ada jadwal mingguan user atau mahasiswa. Di sini ada terdapat daftar tugas. Kita sudah melihat dari segi user. Nah, ini saya akan menunjukkan dari segi admin. Dikarenakan bot kami itu memiliki dua role, yaitu user dan admin atau mahasiswa dan petugas. Oke, seperti ini. Jadi untuk fitur admin itu memiliki full access untuk manajemen servernya, dan juga memiliki fitur, salah satu fitur admin yaitu broadcast untuk mengumumkan kepada member-member yang sudah regis ini slash bcash halo semua. Oh, di sini mesti ya ada belum ada yang regis, jadi kita lanjut saja. Nah, selain fitur basic tadi di pengumuman,
ketika ada admin baru yang belum tahu cara cara full akses, yang mendapatkan full akses itu kita bisa lihat di cara pakai. Sabar, delaynya agak lumayan. Nah, di sini petugas atau admin bisa melihat apa saja sih yang bisa dilakukan oleh admin ataupun mahasiswa. Seperti di sini admin, itu sebenarnya bisa mengirim file langsung tanpa harus menunggu ACC, ya karena admin. Dan juga action-nya itu seperti hapus, rename, dan untuk zip itu admin bisa melakukannya ataupun menambahkan file atau menambahkan folder. Dan juga admin juga memiliki fitur cek antrian tugas seperti yang tadi teman saya lakukan, yaitu mengirimkan file dan itu harus memiliki perizinan dari admin, maka file tersebut akan masuk ke cek antrian tugas. Dan juga fitur forecast yang sudah saya lakukan tadi. Saya akan balik ke lobby. Nah, di sini di cek antrian ini, yaitu admin bisa melihat, mengizinkan ataupun menolak file yang sudah dilampirkan oleh user. Kita coba lihat. Nah, tujuan untuk melihat file itu biar untuk jaga-jaga aja sih. Kalau ada user yang nge-troll gitu. Dan juga kalaupun ada file yang banyak, itu bisa langsung ACC semua jika admin itu percaya pada yang pengirim file. Soalnya tadi itu si Nana ini mengirimkan file di folder tugas / grafika, yaitu berada di subfolder grafika. Dan maka akan muncul notif file sudah diizinkan. Screen yang ditambahkan Putri ini, file sudah berhasil disetujui. Maka file yang sudah disetujui akan masuk ke folder tujuan. File yang sudah dikirimkan, yang sudah di ACC, lalu akan masuk ke folder tujuan. Ini. Dan juga bisa di-download. Saya akan menunjukkan action admin, yaitu berupa rename. Contohnya untuk rename folder file semua bisa. Saya tambahkan satu aja nih, rename folder dengan di PTI. Lalu ketikan file kita begini. Seperti mengganti subfolder ini akan langsung terganti. Dan juga tadi untuk melakukan bungkus folder sekarang sudah bisa. Dan tujuan bungkus folder ini untuk mengkompres folder yang berisi file, harus berisi file. Kalau folder tersebut kosong tidak bisa. Ya.
Ber. Oh, nek maneh siap apa jenenge ngupload apa ya, berinteraksi lah. Ini videonya panas sih. Nah, di sini uh, sudah berhasil ya. Jadi user itu bisa memilih nih kayak file kompres apa yang diinginkan seperti zip atau tar. Ya zip. Dan berhasil. Jadi langsung bisa di-download aja. Download. Oh ya, selain rename dan kompres atau download, admin juga bisa membuang atau menghapus kategori maupun folder dan file. Kita buang Teknoplanet. Maka kami seperti itu. Dan juga di menu lobby ini admin maupun user bisa berinteraksi dengan AI yang sudah kita sediakan di bot. Contohnya seperti kita bertanya mengenai apa ya, laporan, file laporan. Karena kan tadi file laporan saya masukkan di grafika, jadi harusnya ini AI akan menunjukkan file laporan berada di grafika. Oke, seperti ini. Oke, siap Faris. Ada beberapa file laporan nih di server. Misalnya di tugas grafika, template laporan, tugas grafika, laporan grafika komputer, contoh. Dan juga ya ini sudah dilatih hanya bertugas untuk ini apa namanya? Bertugas untuk manajemen file atau folder saja. Jadi kalau kita bertanya bagaimana resep nasi goreng kah atau apa gitu yang keluar konteks dari proyek kami itu tidak bisa. Soalnya ya. Nah, wah Faris, maaf nih. Saya close station AI bukan koki atau asisten dapur. Jadi resep nasi goreng bukan bidang saya. Saya biasanya bantu kamu mengurus file atau folder di server ini saja. Ada file atau folder yang mau diurusin, dan langsung bertanya. Seperti itu. Lanjut, saya akan melihatkan fitur di bot kami, yaitu jadwal dan penugasan. Tugas. Nah, di sini jadwal ini sudah menyesuaikan WIB, itu akan berganti hari ketika lewati pukul 00. Ini real time nih. Sekarang hari Rabu. Hari Rabu tanggal 17. Dan untuk ini daftar tugas ini itu daftar tugas yang pengingat tugas. Ini betul-betul pengingat tugas.
Saya akan coba terlebih dahulu setting notifikasi. Jika user ini tidak mau notifikasi default yang sudah kami sediakan, user bisa menggantinya sendiri. Ayo digarap, jangan malas. Oke. Klik manual untuk pesawat. Contohnya apa? Woi, kerjain buruan. Nah, notifikasi gini. Ketika user memasukkan pengingat atau menambahkan pengingat tugas, akan muncul notifikasi seperti tadi itu. Woi, ada tugas, buruan kerjain. Kita coba tambahkan tugas. Ya, kita bisa. Ini kenapa ada statika dan statika ini? Dikarenakan ini diambil di hari ini dan di hari ini itu ada mata kuliah tersebut, maka akan ditindaklanjuti juga. Mungkin ada mahasiswa yang mendapatkan tugas di hari ini juga ya. Gimana, Mas? Nah, contohnya user juga bisa menambahkan waktu deadline yang ingin ditetapkan. Contohnya di malam ini atau 1 hari ke depan, atau 3 hari ke depan, atau 7 hari ke depan juga bisa. Dan juga jika waktu tersebut kurang dari malam ini atau lebih dari 7 hari, user juga bisa ketik tanggal atau jam dengan manual. Nah, seperti ini contohnya. Ya, ini tanggal, lalu spasi aja, spasi. Nah, ditentukan nih, deadline akan ditentukan, deadline sudah ditentukan yaitu 17 Juni 2026 di pukul 8 malam. Jadi nanti ya, saya akan menunjukkan, jadi mungkin video ini akan bertambah 3 menit. Bagaimana sih tugas yang kelewat deadline itu atau basi. Nah, saya akan jelaskan untuk remindernya ini, pengingatnya ini, notifikasi itu ketika tugas tersebut 7 jam lebih, deadline masih 7 jam lebih, maka notifikasi akan muncul setiap 2 jam sekali. Tetapi jika deadline itu sudah kurang dari 7 jam, maka notifikasi akan muncul 30 menit sekali. Ya, daripada kelamaan untuk menunggu kemunculan notifikasi, jadi saya akan langsung jelaskan saja. Jika notifikasi itu muncul dan itu akan bertumpuk. Nah, di saat itu bertumpuk, dan itu kan tidak nyaman nih untuk dilihat ya, dilihat. Nah, maka di notifikasi itu ada 2 button. 2 button itu di kondisi
7 jam lebih, deadline masih 7 jam lebih. Yaitu buttonnya itu udah kerjain dan nanti. Kalau nanti, maka notifikasi akan hilang semua, tapi notifikasi tetap muncul. Pesan ya. Pesan yang sudah dikirim dari bot ini akan hilang semua. Maksudnya itu notifikasi. Tapi kalau user ini mengklik sudah kerjain, maka di sini akan hilang dan tidak akan terkirim notifikasi dari bot reminder. Seperti itu. Dan juga user bisa menghapus tugas seperti gini. Contohnya kayak, waduh saya salah masukin mata kuliah nih, kayak apa gitu, kita tinggal hapus saja. Nah, ini kayak nah di sini terdapat notifikasi sistem operasi. Woi, buruan kerjain, buruan. Kalau saya pencet sudah kerjain ini, maka notifikasi tersebut akan hilang dan tugas yang masih di pending itu juga akan hilang. Saya batalkan dulu. Ya, refresh. Nah, ini dan juga di sini waktu kan saya udah menyeting untuk tugas statika ini di pukul 20. Ketika sudah waktu sudah menepati jam, yaitu jam 8 yang tadi udah saya masukkan itu, maka otomatis tugas itu akan basi, over atau jatuh tempo. Ini tugas ini tuh tugas jatuh tempo ini tidak akan hilang jika kita tidak menghapus. Jadi ini tuh untuk pengingat kita atau untuk tamparan kita jika kita itu harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan harus diselesaikan. Kita hapus saja biar kita nggak kepikiran nanti ketika sudah deadline, kita hapus saja. Ya, ini agak delay teman-teman, ini delaynya parah banget. Oh, udah. Nah, maka tugas tersebut akan terhapus selamanya. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja sih dari demonstrasi project yang sudah kami buat, yaitu otomatisasi bot Telegram. Berdasarkan hasil implementasi yang telah kita demonstrasikan, dapat disimpulkan bahwa Cloud Station AI berhasil membantu pengelolaan file akademik menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses melalui Telegram. Sistem ini juga mempermudah admin dalam mengelola repository file, menyediakan pengingat tugas otomatis, serta mendukung pencarian informasi melalui integrasi AI. Selain itu, penggunaan STB sebagai server mini terbukti menjadi solusi yang hemat biaya dan daya. Dengan demikian, Cloud Station AI dapat mendukung kegiatan akademik agar lebih efektif dan terorganisasi dan efisien. Sekian demonstrasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.